Halo, selamat malam Ibrahim. Malam. Oke, boleh on cam dulu ya Ibrahim ya. Oke, sip. Selamat datang di Ibrahim ya di kelas kita hari ini. Jadi seperti biasa ya kita ada kelas di setiap malam Senin ya, berarti Minggu malam ya. Nah, jadi buat hari ini kita akan masuk ke dalam pembelajaran baru ya. Jadi kita tetap di modul 4 buat hari ini kita akan discuss namanya fitur pembuatan musik dan efek suara, tapi masuk ke dalam pelajaran terakhirnya itu tentang namanya acting dari suara karakter ya buat di pembelajaran kita di hari ini. Nah, sebelum kita start ya, mungkin seperti biasa sambil nunggu teman-teman lain juga, aku mau nanya dong terkait Ibrahim sendiri, gimana nih Ibrahim kabarnya? Boleh dong diupdate kabarnya gimana? Gimana kabarnya hari ini Ibrahim? Baik, Baik ya, kesibukannya lagi ada apa aja Ibrahim? Sekolahnya gimana sekolah? besok nanti aku ada akhir semester ulangan. Kapan semester ulangan? Besok hari Senin sampai Jumat. Oh, ada apa? Remedial? Ulangan? Enggak, enggak ulangan akhir semester. Oh, ulangan akhir semester. Habis itu libur ya minggu depannya lagi ya? Iya kayaknya. Oke, oke. Kalau gitu, thank you Ibrahim udah update kabarnya. Buat tugas algonya gimana Ibrahim? Ada kendala gak Ibrahim buat tugas algonya? Algo yang mana? Tugas algorithmics, tugas-tugas di algo. Yang waktu kemarin? Yang kemarin, yang kapanpun. Mungkin kamu udah coba kerjain lagi kah? Yang kemarin-kemarin. Terus ada nemuin kendala gak? Gitu maksud aku. Enggak, Enggak, berarti belum. sejauh ini belum ada kendala ya. Berarti ya sejauh ini Ibrahim ya dari Ibrahim ya. Oke, kalau gitu thank you Ibrahim udah kasih tahu terkait kabarnya. Oke, lanjut. Ada Marco juga. Halo Marco. Halo, Kak. Halo, iya Marco gimana Marco kabarnya Marco? Boleh dong di update kalau Marco gimana nih kesehariannya kabarnya segala macamnya. Kabarnya baik, kesehariannya ya biasa-biasa. Oke, sekolahnya gimana Marco? Sekolah. Sekolahnya ini baru selesai ujian. Sekolahnya baru selesai ujian. Oke, I see. Jadi baru selesai ujian ya sekolahnya ya. Berarti selesai ujian besok udah libur apa gimana Marco? Belum, Kak. Masih belum libur ya. Berarti besok ngapain? Biasanya kegiatan-kegiatan gitu. Oke, jadi lagi banyak kegiatan juga berarti ya. Oke deh kalau gitu. Thank you Marco udah update. Oke, udah ada Andra juga nih. Kak, bentar, tempat Andra banyak semut. Oke, Andra, mungkin boleh cari tempat lain yang nggak banyak semut ya. Oke, kalau Andra gimana? Udah bisa on cam belum, Andra? Oke, sip. Coba kalau Andra gimana, Andra kabarnya, Andra? Boleh dong diupdate juga, Andra kabarnya gimana nih? Sehariannya gimana? Tugas sekolah gimana? Tugas algo gimana, Andra? Boleh dong diupdate. Aman sih Kak, setiap hari nggak ada masalah yang emang gede-gede banget. Sekolah Mm-mm. juga gampang, ulangannya besok nanti. Oh, gampang ya. Besok ulangan apa tuh? Gampang tuh. Ulangan apa besok? PAI sama BINDO. PAI sama Bahasa Indonesia. Oke, kalau gitu. Tugas algo gimana? Ada kendala nggak tugas algonya? Nggak. Nggak ada ya, berarti aman ya. Oke, kalau gitu thank you teman-teman udah update terkait kabarnya ya. Jadi yang tadi aku bilang di awal ya. Jadi kita hari ini akan masuk ke dalam pelajaran baru. Teman-teman tentunya kita hari ini akan masuk ke dalam namanya acting suara karakter ya, teman-teman ya di modul 4 dan juga pelajaran 4 ya, teman-teman ya buat pembelajaran kita hari ini. Oke, mungkin langsung aja teman-teman aku izin share screen ya terkait namanya modul 4 pelajaran 4 hari ini jadi kita discuss namanya acting suara karakter ya, teman-teman ya. Oke, wait, aku izin share screen. Mana nih? Oke, sudah terlihat ya, teman-teman ya, buat share screenku ya. Jadi kita masuk dalam namanya acting suara karakter di modul 4 dan juga pelajaran 4 ya, teman-teman ya. Oke.
Oke, kita review terlebih dahulu nih modul 4 pelajaran 4 kita review. Nah, ini ada apa aja sih di sini? Nah, jadi di sini kita belajar namanya sintesis ucapan. Jadi kita minggu lalu tuh udah belajar teman-teman terkait namanya sintesis ucapan. Cuman sebelum itu teman-teman masih ada yang ingat gak sintesis ucapan tuh apa sih? Boleh ada yang bantu sebutin? Ayo, ada yang mau coba teman-teman kira-kira sintesis ucapan tuh apa sih? Ada yang mau berkomentar? Anyone? Kok, Kak? Oke, siap. Silakan Andra. Boleh, boleh. Silakan. Itu Kak, ucapan yang dibuat dari AI semirip mungkin menyerupai Mhm. manusia. Yes, betul banget ya. Suara yang dibuat oleh AI sebisa mungkin ya, seperti manusia, betul banget. Oh ya, Andra juga boleh on cam nggak Andra? Mungkin kalau bisa on cam aja Andra, biar aku bisa lihat Andra juga nih, jangan di off cam ya, biar lebih seru nih kelas kita ya. Sip, good job banget Andra, tadi jawabannya benar banget. Jadi itu merupakan, ya itu tadi yang barusan Andra bilang ya, menciptakan suara dari AI yang sebisa mungkin menirukan suara dari manusia itu sendiri, betul banget. Nah, jadi bisa dibilang di sini ya, kalau menurut teoretikalnya, ini merupakan proses untuk menciptakan ucapan manusia yang diproduksi secara artificial dari memasukkan teks itu sendiri ya. Nah, itu betul banget. Nah, apa saja sih tahap utama dalam proses sintesis ucapan yang dihasilkan dengan jaringan syaraf? Nah, kira-kira stepnya tuh ada apa aja sih di sini? Nah, jadi di sini kalau teman-teman lihat ya, kita punya presentasi teks di bagian sini, kita ada presentasi teks. And then kita pergi ke mana namanya pembuatan parameter akustiknya tuh kira-kira parameternya mau ada apa aja di bagian situ. Ada juga di sini namanya sintesis dari sinyal audio, teman-teman. Jadi kita buat juga sintesisnya dari sinyal audio tersebut. Nah, jadi di sini ada tiga hal ya. Nah, lalu ada fitur tambahan apa aja sih yang udah disediakan sama Eleven Labs yang platform yang sebelumnya kita udah gunain di minggu lalu, teman-teman. Nah, jadi di sini Eleven Labs juga punya opsi tambahan ya untuk mengubah kecepatan bicara, jenis suaranya apa, dan juga fitur generasi suara. Nah, ini kalau di sini contohnya dia lagi pakai suara Daniel di sini ya. Nah, di sini kita bisa ganti kemarin jadi suara siapa? Ada Putra yang orang Indo ya, ada juga yang lainnya, jadi macam-macam. Ada juga di sini model yang kita bisa gunakan. Mungkin di sini buat template kita pakai namanya Eleven bilingual aja nih, multilingual V2. Di sini ada juga apa speed, kita bisa set juga speednya kita mau buat dia lebih cepat atau enggak. Kalau mau buat lebih cepat tinggal geser sebelah kanan aja. Kalau mau lebih lambat tinggal ke sebelah kiri. Stability juga sama, tinggal digeser-geser aja kanan kiri. Similarity juga sama, ada juga style aggregation ya. Nah, di sini teman-teman juga bisa misalkan pengen tahu lebih tentang apa sih itu Kak gitu. Nah, bisa juga tinggal di hover aja ke sini atau deketin aja nih mouse-nya ke sini. Ntar dia bakal muncul gitu ya. Ntar ada komentarnya apa sih stability itu dia apa, impact-nya seperti apa, ntar bisa langsung dideketin aja dan nanti bisa lebih tahu nih terkait konsepan itu sendiri itu seperti apa. Nah, sekarang gimana caranya sih kita bisa mengubah kecepatannya yang ada di dalam platformnya. Nah, jadi di sini ya tentunya ada di speed teman-teman ya. Jadi setelah kita memilih suaranya, nilai kecepatan bawaan akan otomatis ditetapkan. Jadi secara otomatis dia akan ngeset default nih kayak di sini barusan ya, di sini dia akan default ada di sini. Nah, tapi kita juga bisa adjust teman-teman. Contoh mungkin mau dibuat lebih cepat ya udah tinggal geser ke kanan aja. Mau buat lebih lambat, suara lebih berat, nah bisa digeser juga ke sebelah kiri. Setelah kita memilih suara, nilai kecepatan bawaan akan otomatis ditetapkan. Jadi dia akan set secara otomatis ya di bagian sini. Namun kita juga bisa mengubah kecepatan sesuai dengan keinginan dengan menggerakkan penggeser. Jadi bahasanya di sini kita bisa set juga kita bisa move lah atau kita bisa geser teman-teman ya ke kanan ataupun ke kiri. Nah, kita bisa set secara manual juga nih sesuai sama preferensi kita. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita mengubah suara? Nah, di sini tadi ya, tadi tinggal diklik aja nih, contoh di sini kita pilih suara Daniel ya, suara Daniel mungkin Daniel teman kita juga nih mungkin ya, mungkin suara ada di sini nih mungkin. Nah, di sini kita bisa masukin aja pilih salah satu. Mau Daniel kah, mau Bill, Chris, segala macam bisa juga di sini kita search voice ya. Misalnya pengen cari-cari suaranya apa, tinggal dilakuin search aja di sini. So, setelah kita mengklik suara, kita juga akan dibawa ke perpustakaan suara yang tersedia ya, teman-teman ya. Yang dimana setiap suara yang didengarkan, itu dapat kita dengarkan dan juga dapat kita pilih ya untuk proses dubbing itu sendiri. Ntar jadi kita bisa lakuin dubbing juga di bagian sini. Nah, kenapa sih kita harus mengisi suara dalam game? Why? Why we need to fill the audio inside the game gitu. Kenapa sih kita harus ngisi suara? Nah, jadi di sini teman-teman ya, itu adalah namanya konsep dari tenggelam dalam dunia game. Nah, di sini teman-teman bisa membayangkan aja nih di bagian sini ya, teman-teman ya. Kita sedang membaca sebuah buku yang menarik di bagian sini. Terus apa lagi? Bukankah akan menyenangkan mendengarkan suara para tokohnya gitu? Tentunya kalau misalnya kita bisa dengerin suara tokohnya atau suara dialog, itu bakal lebih seru ya, teman-teman ya.
Nah, pengisi suara dalam permainan itu juga membantu kita nih lebih tenggelam dalam dunia permainan dengan membuatnya terasa lebih hidup dan juga lebih realistis ya di bagian sini ya. Jadi dengan adanya pengisi suara tadi, maka nanti permainan tuh akan lebih seru dan lebih fun ya teman-teman ya. Ada juga di sini ekspresi dan juga emosi teman-teman. Nah, di sini teks tuh tidak dapat selalu menyampaikan semua perasaan karakter di sini dibilang. Jadi dia itu nggak bisa menyampaikan semua perasaan karakter. Ada juga di sini namanya intonasi ya, intonasi suara, tempo bicara dan juga bahkan jeda. Dia akan membantu kita untuk memahami perasaan karakter seperti kegembiraan, kesedihan, kemarahan, kejutan atau mungkin ketakutan. Jadi di sini ada berbagai macam ekspresi yang bisa menggambarkan hal tersebut ya, teman-teman ya. Ada juga di sini kekaguman ya. Nah, di sini setuju juga nih. Dengan mendengarkan cerita lebih jauh, di mana tuh dia bakal lebih menarik ya daripada hanya membaca teks saja. Tentunya kalau misalkan ada game contoh ya, ada game contoh kita main apa nih, misalkan main tembak-tembakan gitu ya, ini tembak-tembakan, cet 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 cet. Nah, tembak-tembak tembak-tembak. Misalkan sini ada ya, let's say ada dinosaurus gitu di sini ya. Tentu ini bakal lebih seru kalau misalnya ada suaranya, teman-teman ya, ada opsi di sini suara gitu ya contoh. Kita bisa aktifin. Coba kalau nggak ada suaranya, wah jadi monoton ya. Cuma misalnya ada teks doang di sini, itu bakal lebih monoton. Makanya make sure di sini kita buat dia itu lebih intuitif dan juga menarik dengan apa, teman-teman? Dengan kita buatin ada suaranya di bagian sini ya. Nah, lalu game dengan pengisi suara menarik itu juga lebih banyak perhatian dan juga membuat proses permainan menjadi lebih seru, teman-teman. Jadi dengan adanya suara tadi, tentunya ini akan lebih seru dan juga lebih fun ya buat kita dengerin dan juga kita mainkan. So, hari ini teman-teman, di hari ini kita akan ngapain aja? Kita akan mengisi suara karakter kita ya dengan bantuan si Eleven Labs tadi. Nah, sini kita lakukan analisis karakter dulu nih. Seperti apa sih analisis karakternya? Nah, kita di sini akan coba kenali lebih dalam lagi nih para tokoh kita sebelum kita memberikan suara kepada mereka tadi. Nah, di sini kita punya apa aja? Kita punya tata krama ya, ada manners, di sini tata krama, ada juga motivations, dan juga temperamen di bagian sini. Tata keramanya seperti apa? Di situ dia tuh kita lihat ya gimana sih perilaku, mereka itu berperilaku, apakah mereka itu tenang kah, energik kah, kasar atau mungkin sopan. Ada juga motivasi ya. Nah, mereka tuh motivasinya apa sih yang mereka inginkan? Kayak contoh, oh, mau menyelamatkan dunia, bisa. Apalagi mau menemukan harta karun, ini juga bisa. Apalagi mau membalas dendam kepada para musuh, ini juga bisa. Jadi ada banyak hal yang bisa menjadi motivasi juga. And then temperamen. Nah, seperti apa sih karakter mereka? Kayak contoh, oh karakternya itu baik kak, karakternya baik. Oke, ada juga mungkin karakternya jahat. Ada juga mungkin ceria, sedih, pintar, nah atau naif. Nah, jadi ada macam-macam ya teman-teman ya. Jadi ada berbagai jenis karakter yang ada di bagian sini. Nah, untuk lebih memahami karakternya, kita akan coba untuk menanyakan pada diri kita ya pertanyaan berikut nih. Apakah suaranya itu bicara itu cepat atau lambat, ataupun mungkin suara mana sih yang lebih cocok untuk karakter tersebut, dan apakah karakter itu ramah atau agresif. And then, teks apa sih yang bisa disampaikan dari sifat mereka, teks apa yang bisa kita sampaikan ke dalam sifat mereka. Nah, gimana caranya kita mengekspresikan emosi dengan suara tersebut? Nah, why dan how caranya gimana? Nah, jadi di sini teman-teman suara seperti EO yang mungkin dimiliki karakter EO ini kira-kira gimana? Ada yang bisa ngasih pendapat gak? Kalau dari tampilannya kira-kira suaranya EO ini kayak gimana? Suara penjahat kah? Atau gimana? Ada yang mau kasih pendapat gak? Nih bebas teman-teman. Kira-kira yang cocok buat dia tuh suaranya kayak gimana sih buat EO ini? Oke, mungkin memberi komentar. Oke, nggak apa-apa. Nanti kita coba cari tahu ya. Nah, kalau misalkan di sini dibilang gimana suara EO tuh dia sederhana dan juga jelas ya. Suaranya bagikan suara sahabat atau para laki-laki yang menenangkan, yang menerangkan segala sesuatunya dengan jelas, tanpa terburu-buru atau menggunakan kata-kata yang rumit, teman-teman. Dia juga berbicara secara alami, tidak terlalu keras ataupun pelan, dan juga tidak terlalu cepat ataupun lambat. Orangnya mudah dan juga menyenangkan untuk didengarkan. Dia juga bisa menceritakan sesuatu yang serius tanpa membuatnya membosankan. Jadi di sini ada tiga hal lah ya di bagian sini. Nah, sekarang kita mungkin langsung aja, teman-teman ya. Jadi ini untuk presentasinya memang cukup pendek, cukup singkat. Kita langsung masuk aja ke dalam tugas praktik kita yang namanya analisis karakter di bagian sini, teman-teman. So, di sini kita akan masuk ke dalam Ziteboard, teman-teman. Nanti di sini kita akan buatin beberapa hal ya. Jadi ini kurang lebih mirip-mirip kayak apa namanya? Trello dan juga mirip kayak Jira segala macam. Nah, tapi kita hari ini akan buatin di dalam ini ya, Ziteboard tadi ya. Ntar contohnya akan buat seperti ini. Ada kategori seperti apa, karakternya seperti apa, cara nulis teks kosongnya seperti apa. Jadi ntar kita buatin aja karakter kita itu sebagai apa.
kecepatannya juga seperti apa, istirahatnya seperti apa, dan emosi seperti apa. Nanti kita juga akan coba sebutkan juga ya teman-teman ya. Jadi nanti kita coba sebutkan juga di bagian dari penjelasan kita di bagian Zboard barusan ya teman-teman ya. Jadi ntar kita akan buat advance mungkin lah buat hal ini ya teman-teman semua. Yuk mungkin langsung aja buat kita coba kerjain teman-teman. Ntar buat panduan analisis karakternya di sini ya. Jadi di sini ada kategori karakternya seperti apa. So kita di sini perlu untuk mengisi kolom terakhir ya. Karena ini akan membantu kita juga untuk mengimplementasikan ciri-ciri karakter menggunakan jaringan syaraf barusan. Nah, terus juga kita perlu untuk memperhatikan setiap kategori dengan seksama dan juga tanyakan pada diri kita sendiri ya. Pengaturan atau permintaan apa sih yang akan diperlukan untuk mengimplementasikan fitur dari hal tersebut. Nah, nanti teman-teman di sini akan coba isi informasi ya tentang karakter di papan tersebut ya. Nah, ntar di sini sebutin apa aja tadi, ada kategorinya karakternya seperti apa. Misalkan kita lagi baca si EO tadi, karakternya seperti apakah, cara menulis teks kosongnya seperti apa, dan juga kecepatannya seperti apa. Ini juga istirahat emosi dan segala macamnya. Dan jangan lupa nanti tinggal di screenshot dimasukin ke dalam tangkapan layar ya. Atau dimasukin ke dalam tugas. Jadi ntar yang dikumpulin adalah yang di screenshot ke dalam tugasnya ya teman-teman semua. Mungkin itu aja teman-teman ya. Sebelum kita start, mungkin kita akan break sejenak dulu sebelum kita masuk. Karena di sini kebetulan sudah azan ya teman-teman ya. Mungkin boleh break sejenak dulu, teman-teman boleh istirahat terlebih dahulu. Nanti kita join lagi di jam 7.20 ya teman-teman ya. Nah, nanti langsung aja ke dalam tugasnya, yaitu ke tugas yang bagian di sini ya teman-teman ya. Nah ini dia, 15. Analisis karakter. Nah, kita akan coba kerjakan ya teman-teman ya. Yuk, let's go. Kita boleh istirahat terlebih dahulu ya, teman-teman ya. Sampai jumpa di jam 7.20, teman-teman ya, setelah azan Isya. Terima kasih. Oke, teman-teman, yuk kita lanjutin lagi teman-teman buat pembelajarannya. Boleh yuk, teman-teman boleh di-share screen semuanya dan juga on cam lagi ya, teman-teman ya. Kita coba lanjut lagi buat pembelajaran kita. Oke, Ibrahim sudah on cam, Barik, Andra, dan juga Marco boleh dong di on cam lagi dan share screen ya tentunya ya buat kita
coba kerjain pembelajaran kita barusan. Oke, Barik. Oke, Barik udah share screen. Andra, Marco, Ibrahim, boleh dong on cam dan juga share screen-nya ya, biar aku bisa lihat ya terkait pengerjaannya. Nah, number one dulu. Nah, di sini. Nyonya Eleanor, nah di sini ada keterangan ya, si Nyonya Eleanor merupakan seorang bangsawan yang berusia 60 tahun, teman-teman. Yang memiliki tanah yang luas, dia cerdas dan berwawasan luas. Dan juga dia itu apa katanya sedikit sombong, teman-teman. Nah, terus apalagi? Oke, tetapi jauh di lubuk hatinya dia baik dan juga adil. Dia tegas dan banyak menuntut dalam percakapan dengan bawahan. Tetapi lembut dan simpatik terhadap orang yang dicintainya. Kira-kira dari deskripsi tersebut, teman-teman, karakteristik mana sih suara yang cocok buat Nyonya Eleanor? Kira-kira yang mana nih? Yang mana nih? Apakah yang pertama dewasa dan pendiam, lalu apalagi dibilang dewasa dan pendiam, terus juga nada yang tajam dan berubah dari keras ke lembut. Nah, itu dia jawabannya ya. Jadi dia tuh di sini dewasa, dia tuh pendiam, volumenya sedang, diksinya tuh jelas, nadanya juga tajam ya, dapat berubah dari keras dan ke lembut. Kayak gitu. Untuk Andra bisa on cam Andra dan juga share screen tentunya sama Ibrahim juga sama. Sekarang nomor dua, teman-teman. Let's go kita ke nomor dua yuk. Number two. Oke, nomor dua, nomor dua. Oke, Roni adalah seorang pembalap jalanan berusia 22 tahun yang energik dan juga sedikit gegabah. Dia percaya, suka mengambil risiko, dan berbicara secara cepat. Seorang teman yang baik dan setia di hati. Menyukai kecepatan dan juga adrenalin. Nah, kira-kira apa nih dari deskripsi yang barusan disebutin, kira-kira yang cocok buat si Roni ini apa? Nah, muda ya dia tentunya. Dia muda, energik, karena dia masih muda ya, 22 tahun juga. Oke, siap Indra, nggak apa-apa. Muda, energik, berbicara cepat, menggunakan bahasa gaul, dan merasa percaya diri. Nah, itu jadi jawabannya ya, muda dan juga energik. Yes, that's the answer, teman-teman ya. Yuk, Andra dan juga Ibrahim mungkin boleh di-share screen ya. And then number three, teman-teman ya, nomor tiga. Nah, di sini kita punya empat jawaban benar nih. Pertanyaan apa sih yang harus kita ajukan untuk memahami lebih cepat memahami ciri-ciri tutur kata suatu karakter? Nah, apa pertanyaan jawabannya apa aja? Kita harus ngecek dulu nih, kira-kira karakternya ramah atau agresif. Nah, kira-kira karakternya ramah atau agresif. And then apalagi? Apakah bicara cepat atau lambat? Nah, dua itu, lalu apalagi? Apakah karakter tersebut memiliki kebiasaan bicara yang tidak biasa? Nah, apakah karakter tersebut memiliki kebiasaan bicara yang tidak biasa? Terus apalagi? Habis itu satu lagi, apakah karakter tersebut bicara secara keras atau pelan? Nah, jadi ada empat jawaban benar. Nah, tadi di sini punyanya Barik, Barik pilih ada berapa? Ada lima. Berarti ada satu yang salah. Yang mana yang salah? Kosakata ya. Nah, itu coba di checklist. Jadi jawabannya ada empat jawaban benar ya, teman-teman ya. Sip. Oke, good. Barik boleh ke nomor empat. Marco juga sama ya. Nah, mungkin yang nomor satu sama dua, mungkin boleh aku bantu dulu. Nah, tadi jawabannya apa? Muda energik ya buat nomor dua. Karena kan di situ disebutin kalau dia itu masih muda ya, teman-teman ya. Nah, nomor tiga tadi apa aja? Jawabannya buat nomor tiga ada empat jawaban benar ya di bagian sini ya. Apa aja? Kita ngecek nih, kira-kira karakternya tersebut berbicara kelas atau pelan sih. Nah, kita akan cek di bagian situ. Terus apa lagi? And then, once again, yang kita bisa provide to check di bagian sini, apakah bicara cepat atau lambat? Kira-kira dia berbicara cepat atau lambat? Itu karakternya kira-kira ramah atau agresif di bagian sini. And then, once again, apakah karakter tersebut memiliki kebiasaan bicara yang tidak biasa? Nah, jadi kita punya empat jawaban benar. Sip. Nah, coba sekarang teman-teman kita bisa ke Ziteboard ya. Nah, jadi di sini kita akan coba kerjain tas kita. Kita akan menggunakan Ziteboard ya. Jadi kurang lebih nih Ziteboard mirip seperti yang kita udah pakai minggu lalu ya, teman-teman ya. Yaitu merupakan ya project management tools juga kurang lebih sama. Nah, mungkin bisa dibuka aja ke ini Ziteboard. Kita akan mengisi karakter tentang karakter kita di papan, teman-teman. Nah, jadi karakter kita tuh di sini bisa klik namanya Start Drawing Now ya di bagian sini ya. Oke, nah langsung aja kita buat di Ziteboard barusan ya. Jadi di sini kita akan buatin karakter kita seperti apa. Tentunya ntar dengan bantuan chat GPT juga ya, buat membantu kita buat bikinin si karakternya tuh kira-kira seperti apa sih. Nah, ini tinggal ditunggu aja. Saya ganti Ziteboardnya. Oke, Andra sudah terbuka.
Start drawing now. Ya, ini dia aku masih loading nih ya. Coba. Oke, nah di sini jadi teman-teman kita di sini diminta untuk bikin apa aja. Kita diminta ada kategorinya, deskripsi karakternya seperti apa, lalu juga cara dia itu mengimplementasikan di game itu tersebut. Nah kebetulan di sini teman-teman yang punya aku kayaknya di sini ada kendala nih, aku nggak bisa buka ya di bagian sini Zboard-nya ya. I don't know. Mm, 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 mm. Wait. Hello, Jira, Monday.com, klik up. Oke, let's go ya, teman-teman ya. Udah bisa nih, udah bisa dibuka ya. Nah, jadi di sini teman-teman ya, kita di sini diminta buatin kotak-kotaknya. Jadi ya seperti biasa lah, kita ambil aja add sticky, terus masukin beberapa sticky di sini, teman-teman. Jadi di sini teman-teman mungkin boleh ikutin dulu ya, apa aja ada di sini. Kita punya kategori, yang aku resize ya, biar ukurannya sesuai. Set, ada kategori, and then ada apa lagi? Oke, ini kita pilih ini ya. Nah, ini dia. Edit sticky, yang aku besarin dikit. Ada kategori, dan ada apa lagi? Nah, di paste aja ya, biar lebih cepat. Copy paste, kita punya apa lagi? Ada deskripsi karakter di bagian sini. Edit, deskripsi, karakter, terus paste lagi. Jadi langsung buat tiga aja, teman-teman. Sini ada juga, apa namanya? Ada juga di sini namanya. Tadi kalau misalnya mau buat kayak double, tinggal di clone aja ya. Jadi tinggal diklik, terus kita klik clone. Nah, tadi langsung nge-clone, dibuatin dua lagi. Nah, ini adalah implementasi karakter di game ya, teman-teman ya. Implementasi karakter di game. Terus di dalam sini ada apa aja? Nah, ini tadi kita buat lagi aja sticky notes ya. Add sticky. Sini aku panjangin dikit. Kita punya apa aja di sini ada karakter, teman-teman. Ada karakter nanti seperti seperti apa. Sini aku move dulu biar lebih rapi ya. Nah, mungkin taruh sini, edit. Nah, di sini resize dulu ya. Nah, sip. Ini pilihnya lagi. Nah, tadi terus kita lakuin duplicate lagi ya, teman-teman ya. Clone lagi, taruh bawahnya. Bawahnya tuh ada apa? Cara menulis teks kosong ya. Di sini menurut apa? Cara menulis teks kosong. Oke, mungkin ada beberapa hal yang mau aku ini ya. Edit. Nah, ini agak dikecilin deh. Terlalu besar ya mungkin ya. Karakter, oke. Sekarang ke ini. Edit lagi. Di sini ada apa? Cara menulis teks kosong. Oke. Terus aku geser lagi, teman-teman. Edit. Ini memang agak lumayan ini ya, teman-teman ya. Memang sedikit agak ribet nih kalau pakai inian ya, teman-teman. But that's okay, kita belajar ya bareng-bareng ya. Sini ada karakter, terus ada apa lagi? Tambahin lagi aja langsung di sini.
pilih node, edit sticky. Clone, oke, clone lagi. Di sini masukin siapa? Tadi kita punya cara menulis karakter. Cara menulis teks kosong. Oke, terus apa lagi? Clone lagi. Clone, masukin lagi, taruh bawahnya. Apalagi kita akan berbicara soal apa namanya kecepatan ya. Kecepatan. Oke. Terus apalagi di sini ada beberapa hal. Kita akan bahas juga namanya istirahat dan juga emosinya. Lihat, clone, edit, istirahat, dan juga apalagi kita clone lagi ya teman-teman ya. Clone, and then the last part is emotion. Nah, di sini edit, emosi. Dah, kayak ini biar mungkin biar sama nih aku adjust lagi ya. Edit, ini besarin dikit. Oke, ini jadi nggak sama ya. Pilih ini aja, ini clone, dan juga jadi emosi. Udah, kalau udah begini, teman-teman, tinggal dibuatin kotak-kotaknya aja ya. Dan ini udah jadi seperti ini, terus kita tinggal copy-copy kotaknya aja. Ini kita tinggal clone, pilih ini, clone, nah, pilih sini, edit, nah ini kosongin dulu ya. Nah, jadi satu, terus kita clone-clone lagi ya. Copy paste gitu ya. Set. Nah, buat jadi seperti ini. Oke, udah jadi ya. Jadi di sini kurang lebih ada berapa nih? Ada tiga, ada 27 kotak, teman-teman ya. Sorry, ada 18 kotak. Ada 18 kotak di bagian sini. Jadi ntar kita akan coba buat fill atau kita isikan si kotak ini ya. Coba sebelumnya aku mau lihat dulu nih. Teman-teman udah sampai mana nih buat ininya. Boleh dong yang lainnya share screen semua. Andra, Ibrahim, Marco. Biar aku bisa lihat progresnya udah sampai mana sih. Yuk, yang lainnya boleh share screen. Yes. Ini tadi ngelatin kakak soalnya nggak ngerti tadi. Oh iya. Sekarang gimana? Udah ngerti belum? Coba bingung di mana? Cobain dulu kan, bentar. Oke, cobain dulu. Boleh dong di share screen ya biar aku bisa lihat ya progresnya ya. Marco juga sama, Ibrahim juga. Boleh dong Ibrahim di share screen juga Ibrahim biar aku bisa lihat. Memang pakai Zboard ini memang agak berbeda ya teman-teman ya. Nggak seperti yang kita waktu itu udah coba buat di Kanban board yang lainnya ya. Nah, kita juga bisa pakai Mairo yang kemarin. Sebenarnya kurang lebih mirip kayak Mairo juga teman-teman ya. Mirip seperti Mairo, cuman di sini ya ini kita buatnya lebih ini lagi ya karena Zboard ini agak lebih sedikit advance lah menurut aku lah. Agak sedikit ribet, cuman konsepnya kurang lebih sama kok. Sama-sama sticky notes yang kita akan coba buat namanya project management. Kayak ini cara ngituinnya gimana kak? Cara apa? Buat jadi lonjong gitu, persegi panjang. Kamu klik edit. Nah, coba diklik. Nah, tuh ada edit kan tulisan edit tadi lihat ya. Coba klik lagi tuh ada edit. Mana? Keyboardnya dikebawain dulu. Bisa gak? Kalau sulit teman-teman boleh pakai Mairo aja ya. Coba klik edit lagi.
Nah, ini kayak agak susah sih. Pakai Mairo aja nggak apa-apa. Yang lainnya Andra, Ibrahim, Marco. Kalau kesulitan pakai Mairo aja ya. Waktu itu kan kita udah pernah pakai Mairo. Nah, Mairo aku rasa lebih gampang kan. Harusnya udah pada ngerti semua ya, teman-teman yang pakai Mairo ya. Nah, pakai Mairo terus buat kayak aku dulu nih template-nya nih. Nah, itu ada juga tuh Mairo kalau di apa namanya Andra di App Store tuh. Jadi Andra bisa gunain juga misalkan mau versi desktop ya biar lebih bagus. Oke, yuk boleh diikutin yang lainnya. Ibrahim gimana Ibrahim? Halo Ibrahim. Mungkin kayak gini, Waduh. Kak. Yes, boleh. Pokoknya ikutin kayak aku aja. Template itu ada apa aja di sini? Ada 3 kolom ya. Kategori, deskripsi karakter, dan implementasi karakter di game. Ada juga karakternya seperti apa, cara menulis teks kosong, kecepatannya, istirahat, dan juga ada emosi ya di Itunya ada bagian apa aja, Kak? apanya. Yang sticky note-nya. Ada ini. Jadi di kolomnya, mungkin boleh sampai lihat share screen-ku, Andra ya. Nah, itu di situ kan aku kasih lihat ya. Ada apa aja sih di sini? Nah, lihat nih. Ada di bagian kolomnya, di headernya ada apa aja? Ada kategori, deskripsi karakter, implementasi karakter di game. Ada juga apalagi di sini ada karakternya apa ya? Karakternya apa? Cara nulis teks kosongnya seperti apa? Kecepatan dari karakternya seperti apa? Istirahat, ketika karakter melakukan istirahat, dan juga emosinya tuh dari karakter yang kita buat tuh seperti apa. Jadi di kolom satu, ini kolom satu ya. Nah, ini ada ini, ntar kolom 2 akan kita isi. Sama juga dengan kolom 3 juga nanti akan kita isi, teman-teman ya. Nanti pakai chat GPT juga buat ngebantu kita ya, teman-teman ya. Buat ngebantu kita buat bisa mengisi hal ini tadi. Coba, yuk bisa di-follow semuanya, teman-teman. Let's go, let's go, let's go. Kita coba kerjakan buat tugasnya, teman-teman semua. Yuk, gimana? Aku kasih waktu sampai jam 7.45 ya, teman-teman ya, buat bikin Z-board-nya dulu. Ntar abis ini kita akan coba untuk mengisi Z-board-nya. Oke, mungkin yang sudah boleh sambil present juga ya, biar aku bisa lihat nih terkait dari output teman-teman itu seperti apa. Ibrahim, gimana Ibrahim, Marco, Andra? Yuk, waktunya 5 menit lagi teman-teman ya buat bikinin si teks barusan nih. Jadi ini aku kasih lihat di windowku teman-teman cara ngebuat itu seperti apa sih cara membuat kolomnya. Jadi total ada 3 kolom, 3 kolom dengan ada total ada 6 baris ya teman-teman ya. Jadi total nanti kita akan buat ada 18 sticky notes nih di bagian sini nih. Akan kita coba buat ya teman-teman. Yuk, 5 minutes.
Live teman-teman 5 menit lagi tersisa. Gimana Andra? Bisa Andra? Ibrahim? Marco? Bisakah? Biar aku bisa bantu juga nih kalau misalkan ada kendala teman-teman. Gimana, gimana? 3 minutes left. Oke, coba Andra bisa menanya Andra. Oke, sip. Tinggal dicoba buatin lagi ya. Emosi. Nah, tinggal dimasukin. Habis itu ada beberapa notes lagi yang bakalan dimasukin buat segmen yang keduanya. Nah, ntar kita di sini pakai chat GPT ya, teman-teman ya, buat ngebantu kita bikinin yang barusan kita tulis ya, teman-teman ya. Ya, coba. Oke, tinggal di copy-copy aja sih harusnya kalau itu. Oke, sip. Udah jadi tadi punya Marco ya. Nah, sekarang kita akan coba buatin teman-teman terkait namanya pembelajaran yang ini tadi ya. Tadi kan barusan udah dibuatin. Nah, sekarang kita akan buatin ke chat GPT teman-teman buat ngebikinin semua ini happening. Nah, di sini ntar teman-teman, di sini kita sebutin apa aja sih. Instructions-nya kira-kira apa sih minta dibuatin di sini. Nah, di sini kita diminta buatin Zboard-nya ya. Jadi ada list yang akan kita masukin di sini. Instruksi membuat apa Zboard mengenai karakter, mengenai karakter dalam game. Nah, di sini karakter aku apa? Aku pakai namanya Mister Panda namanya. Nama karakter saya adalah Mister Panda, si panda pemberani dari Konoha, contoh gitu ya. Lalu dimasukkan apa ke dalam beberapa kolom ya, teman-teman ya. Ke dalam 2 kolom, ke dalam 3 kolom, sorry. Kolom satu isinya apa? Kolom satu tentang kategori. Berisikan apa aja kategori itu? Ada apa aja? Ada karakter, ada apa lagi? Cara menulis teks kosong, apalagi juga di sini ada kecepatan ya, kecepatannya dari karakternya. Nah, juga apa di sini? Istirahat ya, istirahat, berisikan baris sticky, yaitu habis itu sama ada emosi ya, emosi.
Habis itu ada kolom 2. Kolom 2 itu apa di sini? Kolom 2 kita punya deskripsi karakter ya. Deskripsi karakter. Karakter dan juga ada juga di sini dan kolom 3 ya. 3 terkait implementasi karakter ya. Harus tahu juga di sini. Kolom 2 dan kolom 3 sticky notes-nya harus diisikan. Sticky notes-nya perlu diisikan. Titik. Oke, instruksinya udah kita buatin. Terus sekarang perintahnya ya, isi sticky notes. Kasih tahu di sini, aku punya namanya Mister Panda ya. Mister Panda merupakan panda pemberani dari Konoha. Dia merupakan panda yang disegani karena pemberani dan suka sekali menolong warga desa gitu ya. Coba suka sekali menolong warga desa. Walaupun misalkan apa? Walaupun dia adalah seorang jagoan gitu ya, seorang jagoan. Namun dia sangatlah rendah hati gitu ya, rendah hati. Sangatlah rendah hati. Terus apalagi di sini kita bilang dia juga dikenal dengan kecepatannya yang luar biasa sekali cepat gitu ya. Luar biasa, biasa cepat dalam melawan musuh dan membantu pekerjaan warga desa. Titik. Udah, tinggal buatkan isi sticky notes. Saya buatkan isi sticky notes. Notes yang Iya. berkaitan. Jangan buat terlalu panjang. Titik. Nah, di sini aku kopikan ke teman-teman juga ya. Jadi teman-teman juga bisa mengisikan seperti ini. Hmm. Nah ini dia. Teman-teman boleh bisa tinggal diganti-ganti juga aja nih. Misalkan ada yang mau ngikutin punya aku di sini ya. Nah di sini yang akan kita isikan apa aja isi sticky notes-nya ya. Di sini ada karakternya, di itu apa? Deskripsi karakter. Itu deskripsi karakter ya. Dia apa? Mister Panda adalah panda pemberani dari Konoha yang dikenal suka menolong dan juga warga desa. Cara menulis teks kosongnya gimana? Dia selalu berbicara singkat, jelas, dan penuh keyakinan untuk menunjukkan sikapnya. Udah tinggal di copy aja, teman-teman ya. Masukin karakternya tadi Mister Panda. Oh, di sini aku masukin ke dalam si Ziteboardku. Di sini kalau di sini agak ribet ya, teman-teman di Ziteboard ya. Oke. Bisa. Terus apa lagi di sini? Cara nulis teks kosongnya di sini. Nah, di sini tinggal masukin aja nih, teman-teman. Oke, nah ntar kalau misalkan kurang panjang tinggal ditarik aja ke di Ziteboard. Yang menggunakan Miro harusnya lebih enak lagi ya, teman-teman ya. Jadi nggak sulit pakai Ziteboard ini. Karena nanti dia akan menyesuaikan secara otomatis. Kecepatannya apa, masukin ke sini. Karena kita udah lakuin prompting barusan ya. Juga apalagi ada juga istirahat. Atau rest lah bahasanya. Sini masukin, edit. Nah, di sini ada emosinya ya. Udah, teman-teman mau lakukan adjustment juga masih boleh ya. Misalnya mau lakukan edit segala macam adjustment, feel free buat lakukan adjustment juga, teman-teman. Nah, ini tinggal dimasukin di bagian implementasinya. Ini kurang lebih seperti ini, teman-teman. Yang lainnya yuk, tinggal dilakuin prompting dan langsung diimplementasikan aja, teman-teman, biar aku bisa lihat nih.
Yuk, boleh dicoba kerjakan. Oke, Ibrahim, good. Iya, lamanya. Yuk, let's go, Ibrahim dan yang lainnya. Yuk, boleh dicoba kerjain aja ya langsung ya. Yuk, teman-teman. Andra gimana, Andra? Boleh dong, Andra on cam lagi. Marco gimana, Marco? Marco gimana, Marco? Maaf Kak, tadi itu Kak, apa Apa sih? tuh? Kan mau screenshot, malah Mm-mm. mati. Pas dimasukin malah ngebug. Oh, oke, Nggak oke, bisa nggak di apa-apa. 5 menit. Oke, nggak apa-apa. Bisa dilanjutin dulu lagi aja ya. It's okay. Let's go, let's go. Oke, yuk. Oke, silakan dikerjakan ya. Jadi tadi boleh cek di chat aku juga, teman-teman. Jadi bisa buatin instructions-nya seperti yang aku buatin di situ ya, buat ngebantu kita ngelakuin prompting di chat GPT-nya. Kak, gimana? Nah, Ibrahim boleh buatin sticky notes dulu, kayak yang digambar nih, kayak di gambarku. Di share screen-ku coba bisa dilihat. Buatin sticky notes yang adanya 3 kolom di sini, dengan total ada 6 baris ya. Jadi bisa buat seperti ini, Ibrahim, buat bikinin gamenya ya. Oke, let's go. Boleh diikutin. Yuk, Andra juga gimana? Andra, aman? Andra, Marco. Oke, Andra, coba aku lihat nih, Andra. Oke, nah di sini bisa sebutin ya. Nah, biar lebih itu lagi, nah di situ langsung disebutin kan. Description sama ada juga implementasinya untuk karakternya. Nah, ntar bisa langsung dimasukin aja ya untuk ke bagian tadi. Gitu. Oke, teman-teman mungkin kita istirahat sejenak dulu ya, teman-teman ya. Buat teman-teman yang barusan mungkin masih bingung kah atau gimana, itu boleh langsung aja cek di chatku ya, teman-teman ya. Jadi bisa dicek di sana dan nanti bisa dilanjutin lagi aja ya buat implementasi gamenya. Itu aja, selamat istirahat ya teman-teman ya. Kita kembali lagi di jam 8 teman-teman semua.
Kita kembali lagi di jam 8 ya, teman-teman ya. Selamat istirahat. Dan boleh sambil istirahat juga, boleh minum juga. Yang mau coba lanjutin, feel free buat lanjutin ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita coba lanjutin lagi ya buat kelas kita ya, teman-teman ya. Oke, sip, boleh on cam lagi, teman-teman. Kita coba lanjutin lagi ya buat pembelajaran kita ya. Jadi tadi barusan teman-teman kita udah kerjain ya terkait namanya deskripsi dari karakternya, implementasinya seperti apa, kita udah terapin dan kita buatin promptingnya di chat GPT ya teman-teman semua ya. Buat teman-teman yang masih bingung buat bikin promptnya itu bisa langsung aja cek di chat ya, aku udah kirim ada di chat di situ, ntar bisa digunain aja buat teman-teman bikinin promptingnya kayak barusan tadi. Oke, mungkin langsung aja buat sekarang kita lanjut lagi teman-teman buat task kita hari ini. Nah, aku izin share screen lagi ya teman-teman ya. Nah, yang tadi tugasnya jangan lupa
kumpulin ya dengan cara di screenshot aja, nanti langsung dikumpulin ke dalam tas barusan ya, teman-teman ya. Nah, sekarang caranya adalah cara kita membuatkan garis karakternya, teman-teman. Nah, jadi buat membuat garis karakter sendiri ya, jadi di sini bisa dibilang suara karakter itu sendiri berasal dari latar dan juga kata-kata yang diucapkannya. Frasa pendek dapat mengungkap kepribadian seseorang. Apakah mereka berani atau berhati-hati, ceria ataupun serius. Nah, kalimat yang ditulis dengan benar akan membantu kita untuk lebih memahami kepribadian dari karakter itu seperti apa sih. Nah, kita juga tidak hanya belajar menulis teks, kita juga menciptakan pidato yang membuat tokoh utama menjadi lebih hidup di bagian sini. Nah, di sini kita bisa mengidentifikasi nih emosi dari baris tersebut. Kita cek emosi apakah yang tersampaikan dalam baris ini tuh seperti apa. Nah, di sini contohnya ya, yey, akhirnya aku pikir kamu tidak akan pernah menemukan kunci ini. Nah, di sini gimana nih kalau dari hal tersebut ya? Nah, mungkin di sini bisa dibilang eh, apa ya? Mungkin dia bisa jadi kesal atau mungkin sarkastik dan segala macamnya, teman-teman ya. Jadi ada beberapa hal lah di bagian sini. Dan juga di baris ini dia juga menyampaikan apa aja nih, teman-teman. Nah, jadi dia itu di sini menyampaikan juga seperti apa, ya, ya kira pikir apa, apakah dia mungkin lucu, karakteristik atau seperti apa. Nah, di sini tuh dia bisa menyampaikan kalau dia itu apa, dia itu di sini sedikit ada kejengkelan ya, teman-teman ya. Jadi dia itu jengkel dan juga dia itu tidak sabar lah mengenai hal ini. Dia tidak sabar juga. Nah, mungkin dengan sedikit ironi juga nih di bagian sini ya, dia tuh agak bingung juga mungkin ya terkait hal ini. Nah, gimana nih? Lalu sebuah frasa tuh dapat mengubah suasana hati, teman-teman. Nah, contoh di sini, wow, kamu benar-benar menemukan kuncinya. Itu keren sekali. Nah, kita juga bisa memikirkan hal ini nih, apa sih yang dirasakan oleh sang tokoh tersebut barusan? Terus juga apalagi, apakah situasinya sama dengan yang berbeda tadi? Nah, kita bisa cek juga nih, kira-kira hal tersebut tuh seperti apa sih buat kita cek ya, buat di bagian sini tadi. Nah, di sini mungkin bisa juga dia itu menyampaikan kayak kejutan lah, teman-teman ya. Mungkin dia itu terkejut, dia merasa tenang, dia mungkin merasakan ada rasa hormat dan segala macamnya. Yang dimana ntar di sini kita bisa cek juga sifat karakternya, dia menjadi lebih lembut kah, dan juga sang tokoh juga akan menjadi tenang dan juga bijaksana ya di bagian sini. Nah, ciri karakter apa sih yang dapat kita lihat di sini? Nah, contoh di sini ya, kalau dia seperti ini kayak kelihatannya mungkin tenang ya, teman-teman ya. Kayak kalem, tenang. Dibilang kita juga bisa menemukan jalan keluarnya dengan langkah demi langkah. Nah, kita bisa memikirkan nih, mungkin kalau orang kayak gitu tuh seperti apa sih? Nah, bisa juga mungkin seperti yang ada di gambar ya. Ya udah, dia kelihatannya cukup tenang lah kalau di sini dia tuh senyumnya wajar dan juga kelihatannya kayak eh, tenang gitu lah di bagian sini. Nah, di sini garis ini juga menunjukkan ya, teman-teman ya. Nah, di sini apa nih? Siapa yang akan mengatakan hal seperti itu? Orang seperti itu seperti apa? Nah, bisa dilihat di sini kalau misalkan dilihat ya, teman-teman ya. Dia itu cukup percaya diri, dia itu cukup hati-hati juga, dia juga memiliki kemampuan untuk mendukung orang lain juga ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita juga coba akan lihat nih, apa sih yang akan dikatakan oleh karakter kita sendiri. Nah, kita akan coba perhatikan kata berikut ya. Kita di sini punya kata kunci dan juga frasanya. Dan kira-kira kata dan frasa mana sih yang akan mengungkapkan sifat dari karakternya. Lalu juga terkait emosinya juga seperti apa ya. Kira-kira perasaan apa sih yang akan mereka ungkapkan dalam dialog mereka. Apakah mereka akan ada kegembiraan kah, kesedihan kah, kemarahan kah, atau mungkin ada kejutan atau mungkin ketakutan di bagian sini. Nah, jadi setelah ini kita akan coba lanjutin lagi teman-teman membuat tas kita ya yang kedua. Kita akan membuat namanya garis karakter di sini. Nah, ntar di sini ini kurang lebih tadi Zboard tadi kita udah buat sebenarnya. Ntar teman-teman bisa lanjutin lagi aja. Ntar aku kasih waktu beberapa menit ya buat teman-teman bisa lanjutin dan nge-show ke aku kira-kira tuh udah jadi seperti apa sih. Jadi kan barusan udah aku buat ya punya Zboardku. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Yuk kita coba langsung ya. Nah, di sini ntar kita juga habis ini langsung ke tas menyiapkan ini ya. Nah, mungkin di sini kita lanjut dulu aja ke Zboardnya. Yuk, boleh di-share screen lagi teman-teman buat Zboardnya dan ke segmen yang kedua ya. Boleh di-share screen, boleh back dulu teman-teman dan juga di-share untuk segmen yang kedua biar aku bisa lihat nih. Let's go, kita kerjakan tugas segmen yang keduanya teman-teman. Yuk, boleh di-share semuanya. Kak, Yes, ini kak yang di sampingnya nggak muncul, Kak. di sampingnya nggak muncul. Maksudnya nggak muncul?
Yang di sini, Mm-mm. yang di Oh, pinggir. oh itu udah kok, tapi itu udah. Mm-mm. Kamu bisa back aja, itu udah ke upload. Nah, sekarang boleh ke segmen yang kedua ya. Yuk, Ibrahim boleh share screen juga. Andra, Marco juga boleh share screen. Kita kerjakan segmen yang kedua ya, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan coba buatin garis karakternya. Mungkin boleh dibuka soal segmen yang kedua. Nah, let's go for number one dulu, teman-teman. Nah, di sini apa saja sih yang perlu kita perhatikan saat membuat alur karakter, teman-teman? Nah, di sini bisa pilih semua jawaban yang benar, teman-teman, di bagian sini. Nah, di sini kita punya apa aja? Kita punya 5 hal ya di bagian sini ya. Nah, apa aja sih pilih jawaban yang benar buat di bagian sini? Tentunya apa? Kita punya sifat tokohnya. Terus apalagi kita juga punya kecepatan dari bicaranya seperti apa sih? And then kita juga punya apa lagi? Situasi di mana mungkin karakter itu berbicara, teman-teman. Lalu apa juga yang kita punya lagi? Ada juga emosi yang mungkin dialami sama karakter. And then satu lagi apa? Intonasi dan juga jedanya ya. Nah, itu jadi kita punya 5 hal. Nah, ini buat segmen yang kedua, ini kurang lebih sama. Ini cuma ngerjain lanjutin yang tadi. Yang masih belum boleh dilanjutin, yang sudah boleh dikirimin lagi screenshotnya ya. Jadi kan kalau aku lihat punyanya Andra, udah Andra boleh di screenshot lagi buat yang tadi terus dimasukin. Berarti Nah, sama aja dong, Kak. sama. Yang penting tadi tuh nomor satu tuh kalau nomor tadi udah selesai semua, bisa langsung di screenshot aja masukin ke sini. Jadi kan kita udah buat nah, tentang fitur karakter kita ya. Dia itu seperti apa, Sama. segala macamnya. Ini sama, Kak, sama yang tadi. Sama, Ya, sama-sama. Di submitnya sama aja. Yang penting udah komplit, udah selesai. Coba aku melihat punya Myro-nya Andra, coba udah komplit belum? Coba. Oh, ini udah ya. Misalnya nuliskan teksnya seperti apa, istirahat emosinya seperti apa, calm, jarang. Oke, nah ini kategori jangan lupa disebutin juga Andra. Ini karakter tentang siapa? Kamu lagi merujuk karakter namanya siapa di sini? Boleh juga disebutin, dimasukin sticky notes di sampingnya lagi ya. Mungkin ditaruh di sampingnya, tulis di sini sticky notes atas nama karakternya siapa gitu. Ibrahim gimana Ibrahim? Marco, mana nih Ibrahim sama Marco? Aku belum lihat lagi nih. Ibrahim Marco masih belum terlihat buat ininya tadi, outputnya. Yuk, gimana Ibrahim? Udah sampai mana nih Ibrahim? Kak, Yes? izin ke toilet dulu bentar, Kak. Oh iya, silakan, silakan. Boleh, boleh, boleh. Feel free aja. Oke, teman-teman gimana? Ibrahim, Marco, udah sampai mana? Boleh dong on cam lagi, teman-teman. Let's go, boleh on cam lagi ya, teman-teman ya, biar aku bisa lihat nih progres kalian dan juga kalian lagi ngapain gitu ya. Biar kelasnya juga makin interaktif, teman-teman. Boleh yuk di on cam lagi, teman-teman semua.
Yuk, yuk on cam. Nah, habis ini ntar kita akan masuk ke dalam segmen yang terakhir ya, teman-teman ya. Ntar di sini kita akan coba combine hal yang barusan tadi kita kerjain. Nah, di sini teman-teman jadi kalau dilihat ya, sekarang kita sudah mengenal karakter kita ya. Nah, kita juga sudah menganalisis dialognya dan juga menentukan emosinya itu seperti apa. Dan juga kita udah siap nih untuk memberikan suara kepada mereka ya, teman-teman ya. Nah, sekarang habis ini ntar kita akan coba buatin praktik dengan menggunakan pembuatan ucapan lagi, teman-teman. Nah, kita akan cobain pakai 11 Labs lagi ya nanti di bagian sini ya, teman-teman ya. Jadi kita akan praktik lagi menggunakan 11 Labs barusan dan menyelesaikan tugas kita. So, di sini teman-teman kita akan membuat dialog ya, karakter yang dipilih menggunakan 11 Labs tadi. Terus juga nanti kita akan menggunakan data analisis karakter untuk mengarahkan penjelasan suara. Lalu juga di sini kita juga akan mencoba berbagai pengaturan ya demi menemukan suara yang paling cocok untuk karakter kita itu seperti apa. Kita juga akan melampirkan file audio yang telah dibuat ya. Jadi ntar kita juga akan buat nih file audio yang kita buat itu seperti apa. Dan ntar kita juga akan coba untuk kita menyisipkan audio di dalam Twine itu sendiri ya, teman-teman. Jadi kita akan coba insert atau masukin file audio tersebut. Nah, ntar nanti tinggal dimasukin aja ke sini, pindahkan suara yang telah dibuat ke folder tempat proyek permainan kita, disimpan. Nah, itu di mana location-nya. Ntar kita tinggal masukin aja. Udah deh, tinggal kita buka aja deh proyek permainan kita seperti apa. Tinggal masukin ke bagian sini, udah. Habis itu selesai ya, teman-teman ya. Kita tinggal masukin aja. Dan di sini kita juga ada buka paragraf yang nanti dimasukin ke dalam namanya call.tracks di bagian sini. Buat kita initiate suara barunya. Ntar tinggal dimasukin aja nih. Kayak suara itu seperti apa, segala macam. Tinggal dimasukin aja di bagian sini ya, teman-teman ya. Di call.tracks tadi. Masukin juga nama filenya di komputer, itu seperti apa. Udah, tinggal dimasukin aja. Ntar kita di sini juga akan buat dua speech ya. Ntar kita tinggal inject aja atau kita insert aja di dalam Twine kita. Tentunya nanti di sini yang akan problem mungkin aku nggak tahu ya. Buat yang versi mobile kayak iPad itu mungkin nanti akan ada sedikit penyesuaian ya teman-teman yang dibandingkan versi Windows. Ntar tinggal masukin aja di sini track speech one play buat dia itu bisa kita mainkan ya. Dan tinggal di publish to file tentunya. Nanti setelah itu ntar kita bisa dengerin ya suara itu seperti apa di dalam Twine kita nantinya teman-teman. Jangan lupa juga kasih namanya itu kalau bisa jangan terlalu kompleks ya teman-teman ya, buatin ya yang wajar aja lah buat hal ini ya, biar dia nanti nggak terlalu sulit buat kita bikinin teman-teman semua. Nah itu dia ya, kita akan coba tugas praktis kita terkait namanya pengisian suara karakter ya teman-teman semua ya. Yuk teman-teman, tinggal kita masukin aja di sini, tambahkan proyeknya, pastikan semua file berada di folder yang sama, dan juga kita publish ya proyek kita sendiri. Gitu dia. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Any question? Yang tugas dua gini Kak, mana tuh? Marco. Marco kirim gambar ya. Tugas dua. Hmm. Yang tugas dua tadi ini sama kayak yang tadi aja, sama kayak yang tugas satu. Nah, tugas satu tadi kan kita buat Ziteboard ya, kita buat Ziteboard di situ. Nah, kalau kamu udah komplit, itu harusnya kamu tinggal bisa masukin itu aja, karena itu udah menyesuaikan dan juga itu udah mencakup apa sih yang ada di karakter kita. Jadi Marco bisa buatin kayak yang barusan dijelasin ya terkait namanya Zboard tadi. Nah, ini kayak gimana sih maksudnya? Nah, ini kayak gini. Buat kayak gini Marco. Yang penting kamu selesaiin dulu aja nih semuanya. Masih karakter di gamenya juga seperti apa dimasukin. Udah, jadi itu udah menggambarkan karakter kita tuh seperti apa. Jangan lupa juga disebutin, mungkin tambahin satu sticky notes baru ya di sini. Add one more sticky notes. Mungkin ini terlalu besar deh. Ini aja, misalkan clone. Kasih tahu di sini misalkan karakter apa. Kebetulan aku di sini pakai karakter namanya karakter Mister Panda misalkan namaku ya. Si pemberani dari Konoha. Oke, sudah selesai. Nah, jadi aku buatin seperti ini ya tadi ya. Ntar bisa langsung dibuatin aja dan dihasilkan nanti seperti ini tadi. Gitu. Yuk, teman-teman, kita bisa lanjutin tugasnya. Boleh di-share screen lagi, teman-teman. Kita kerjakan tugas yang segmen ketiga nih. Ada tugas tiga, pembuatan ucapan. Kita akan buatin 11 Labs ya di sini ya. Boleh dong di-share screen semuanya. Marco, Ibrahim, Andra.
Oke, let's go. Sekarang segmen yang kedua. Yang ketiga, sorry. Nah, yang ketiga, ayo. Soal yang pertama apa nih? Apa tujuan utama? Nah, tujuan utamanya apa? Membuat dialog dan memilih suara untuk suatu karakter adalah untuk apa? Untuk membuat suara terdengar jelas ya, teman-teman ya. Dan juga bisa sesuai dengan sifat karakternya itu seperti apa. Jadi, jawaban itu ya, untuk kita membuat suara terdengar jelas dan juga sesuai dengan sifat karakternya itu mau seperti apa. Lalu soal nomor dua, task number two. Nah, ini kira-kira apa? Kita punya tiga option di sini. Bagaimana sih teks suatu baris dapat mempengaruhi persepsi dari suatu karakter? Apa pertama, dia itu dapat mengungkapkan bagaimana perasaan karakter tersebut ya. Terus juga apa? Dia itu juga bisa membuat karakter lebih mudah untuk dikenali dan juga dapat mengungkapkan kepribadian dari karakter itu seperti apa. Jadi itu ada tiga hal ya teman-teman ya buat nomor dua. Nah, itu ya. Jadi tadi yuk, yang lainnya boleh share screen juga biar aku bisa lihat mungkin ya. Jadi itu dia teman-teman ya cara kita menjawab tugas-tugas barusan ya. Nah, mungkin di sini teman-teman boleh join ke Eleven Labs lagi. Kita akan coba buatin suara dari karakter kita ya, teman-teman ya. Jadi boleh ke Eleven Labs, langsung login aja ke bagian sini, masukin mungkin bisa pakai akun Google aja ya biar lebih cepat ya teman-teman semua ya. Kita bisa menggunakan text to speech di bagian sini. Nah, teman-teman di sini boleh sebutin ya. Jadi berdasarkan yang kita buatin di atas, teman-teman. Nah, di sini aku share screen lagi. Jadi kan tadi kita udah buatin prompting ya, yang sebelumnya kita buatin deskripsi tentang namanya karakter kita itu sendiri itu seperti apa sih. Nah, di sini kita langsung aja ke ChatGPT lagi. Kita sekarang minta ya, buatin teks karakternya. Berdasarkan ini ya, apa namanya, input saya di atas, koma, buatkan suara karakter yang sesuai tentang Mister Panda. Soalnya di sini bisa cerita ya, ceritakan Mister Panda sedang melakukan perjalanan jauh ya, perjalanan jauh di sekitaran hutan dan bertemu dengan banyak musuh selama di perjalanan. Selama di perjalanan disebut juga Mister Panda, misalkan punya aku nih karakterku ya, boleh temen cerita aja. Juga menemukan banyak sekali Kak, kesulitan ya. Yes, ininya kan setting-settingnya udah ditentuin. Ini tinggal langsung pasang aja, Kak. Diikutin. tinggal apa? Ini. Tinggal kamu boleh nyesuaiin sendiri. Kalau itu boleh nyesuaiin sendiri. Itu ntar kita sesuaiin sendiri kan. Di bagian text to speech nanti kamu tentuin sendiri. Nah, tapi yang kita perlu buat adalah buatin karakternya, buatin suara karakter lagi ngomong gitu. Tadi kan kamu buatin tentang siapa? Kalau aku di sini kan buatinnya Mister Panda. Jadi yang dari ChatGPT tadi, teman-teman boleh minta lanjutin lagi, terus buatin diskusi yang dilakukan oleh Mister Panda. Buatkan dialog yang sesuai yang dilakukan oleh Mister Panda. Buatkan versi panjang gitu, buatkan versi panjangnya karena akan saya gunakan sebagai input di Eleven Labs. Udah. Assalamualaikum, aku Mister Panda, Panda pemberani dari Desa Konoha. Nah, ini aku udah buatin ya, teman-teman ya. Ini juga aku buatin promnya sedikit karena tadi sebelumnya aku udah buatin prom di awal, makanya di sini bisa ngelanjutin promnya aja, teman-teman. Nah, tadi kan prom yang awal tuh maksudnya tadi ya, yang kita buatin karakter, cara kita menulis teks kosong seperti apa, kecepatannya seperti apa, istirahat, emotion, segala macam. Nah, di sini udah deh, aku tinggal masukin aja. Nah, kita buatinnya kok bisa cukup panjang ya, jangan terlalu pendek lah. Biar nanti ada cerita gitu di balik sini. Nah, ini aku tinggal copy aja, ini udah jadi. Tadi aku udah cerita sedikit ya, teman-teman boleh cerita tentang namanya itu gimana.
Kalau udah, tinggal di copy aja nih yang ada di ChatGPT ini, yang udah barusan tadi aku kerjain, terus masukin ke dalam Eleven Labs, teman-teman. Text to speech, share sound, oke, udah paste ke sini. Nah, di sini pastikan ya, dia tuh maksimal 5.000 karakter, teman-teman. Jadi make sure ya, jangan terlalu panjang ya, teman-teman ya. Udah, tinggal di sini pilih suaranya. Aku pengen di sini suaranya Putra ya, contoh. Speednya di sini mau di mana? Aku mau dia tuh agak lebih cepat karena di sini teksnya main panjang, maka aku pengen dia speednya tuh cepat ya. Mungkin di 116 deh. Terus stability-nya apa? Di sini bisa dibaca aja. Increased stability will make the voice more consistent between generations, but it will also make it sounds bit monoton. Sedikit monoton. On our text we fragments, we recommend lowering this value. Nah, karena teksku cukup panjang, aku di sini akan kecilin ya. Jadi 30%. Nah, jangan di bawah 30% ya. Mungkin di sini 35 aja. Similarity, nah di sini kita baca boost overall voice clarity and target speaker similarity. Very high values can cause artifacts. So, adjusting the settings to find optimal values and coverage. Ya, mungkin di sini lo tahu tidak. Di 75% aja. And then sudah selesai, langsung generate speech aja ya. Di sini punya aku ya. Oh, sorry, di sini punya aku udah berbayar nih. Wait ya, aku akan coba bikinin satu lagi. Nah, aku share ulang ya, teman-teman ya. Nah, aku pakai akun Googleku yang satu lagi buat bikinin si Eleven Labs ini. Oke, oke. Ini mungkin aku harus bikin ulang lagi ya. Nah, mungkin tapi kurang lebih gitu, teman-teman ya. Yang penting teman-teman udah paham dulu cara pembuatanku. Ntar bisa di-adjust aja. Nah, ntar tinggal dimain namanya generate speech. Kalau udah jadi. Nah, jadi Andra yang buat segmen nomor 3 ini, teman-teman, Ibrahim, Andra, dan juga Marco, kita diminta untuk buatin discussion-nya dari si Panda ya. Contoh aku di sini kan dari Pandaku ya. Jadi buatin seakan-akan dia tuh ngobrol gitu. Jadi dia tuh ngobrol seperti apa sih? Jadi buatin teks seakan-akan dia tuh berbicara. Terus kita masukin ke Eleven Labs barusan ya, teman-teman semua. Nanti buat di segmen nomor 4, teman-teman, nanti di sini ada proyek mengenai Twine ya, teman-teman ya. Nah, mungkin nanti mengenai Twine, mungkin aku akan jelasin. Yang penting teman-teman di sini generate audio dulu, karena nanti kalau udah Well, Twine hello ini, there. nah oke udah jadi. I'm just enjoying a quiet afternoon. You Oke, know, good. Ya, Andra. the usual. If my coffee cup has more exciting stories than I do, it's seen a lot of mornings. But I suppose that's the charm of it all, isn't it? A bit of calm in the chaos. Gimana coba dimasukin suara dari ini ya, eh, apa namanya, Andra ya, karakternya. Well, hello there. I hope you're having a rather splendid day. Mine's been... Well, hello there. I hope you're having a rather splendid day. Gimana yang lainnya? Ibrahim, Marco, Andra, coba. Tadi karakternya mana nih? Jadi nanti yang dikopikan tuh yang barusan di-generate tadi ya. Jadi ntar di-generate sama teman-teman semua, di-generate, terus nanti dimasukin ke dalam platformnya tadi ya, ke dalam Eleven Labs, terus nanti di-generate. Ntar bisa di-setting aja, pilih suaranya segala macam, dan lain-lainnya.
buat bikinin biar dia itu lebih advance lagi ya teman-teman semua ya. Sehingga dia itu sesuai lah dengan yang kita inginkan. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak dari teman-teman? Dari Ibrahim sama Marco? Atau Andra ada yang mau ditanyakan teman-teman? Any question? Aman? Ibrahim boleh on cam Ibrahim? Oke, boleh on cam Ibrahim ya biar oke. Dari Ibrahim ada yang mau ditanyakan nggak sama Marco? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, teman-teman, jadi untuk pembelajaran kita hari ini sampai di sini ya, teman-teman ya. Jadi kita hari ini udah cukup belajar banyak nih, teman-teman, mengenai pembelajaran kita hari ini ya. Jadi kita hari ini belajar mengenai tentunya cara kita melakukan discussion ya di apa namanya karakter sendiri. Kita buatin acting suara dari karakternya, teman-teman. Kita buatin gimana caranya biar karakter itu bisa bersuara dengan menggunakan Eleven Labs tadi. Dan juga kita buatin boardnya di menggunakan Zboard barusan ya, teman-teman ya. Jadi kita buatin juga struktur dari karakter kita seperti apa dan kita buatin juga discussion tentang karakter kita biar nanti kita bisa implement ke Eleven Labs dan nanti hasilnya bisa kita masukkan ke dalam Twine tadi ya teman-teman semua ya seperti yang barusan kita kerjain. Mungkin sebelum close teman-teman seperti biasa boleh dong aku mau summarize-nya mungkin dari Ibrahim dong boleh. Coba Ibrahim hari ini belajar apa aja Ibrahim? Boleh dong dirangkum apa aja yang Ibrahim dapat hari ini? Ini kita belajar tentang kayak generating voice ya. Generate voice tadi pakai apa aplikasinya namanya? Masih ingat gak nama aplikasinya pakai Eleven Labs. Eleven Labs ya, menggunakan Eleven Labs buat generate suara dari karakter kita ya. Tadi juga pakai namanya Zboard ya Ibrahim ya. Tadi kalau ada kendala, apalagi yang pakai iPad, tadi pakai Mairo juga buat bikinin suara tersebut. Oke, kalau gitu teman-teman semua mungkin itu aja untuk pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak teman-teman sudah join di kelas kita hari ini. Semoga lebih bermanfaat. Nanti kalau ada pertanyaan, feel free buat tanya aku aja ya teman-teman ya. Mungkin itu aja. Terima kasih dan sampai jumpa di kelas berikutnya teman-teman. Thank you. Sampai jumpa. Selamat malam. Bye-bye. Thank you teman-teman. Bye-bye.